bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang boleh kami alami sampai saat hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang ke depan Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat perjalanan hidup kami sampai saat hari ini Tuhan, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Karena Engkau ada Allah yang layak kami sembah. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya mari kita serukan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah. Bersama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, amin, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, amin. Merasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Sekali lagi katakan, ku masuk hadirat-Mu Tuhan, ku masuk
hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah. Amin. Sujud di hadapan-Ku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan setiap kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan. Karena Kau yang layak kami tinggikan, karena Kau yang layak kami sembah. Kami sungguh menjawab syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan sampai saat hari ini Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan. Yesus, ku sembahkan, sujud. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan. Keinginan kami Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, jemaat saja katakan. Angkat kedua tanganmu di depan Tuhan, katakan. Yesus, ku sembah. Mari hampiri tahtanya yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Amin. Hanya untuk menyembah. Mari sama-sama katakan, Yesus, 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 ku sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk banyak. Mari senang cepat saya udah baik beri katakan Yesus, 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 ku sembah di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidup kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku menyembah. Keinginan Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Ini keinginan setiap kami Tuhan, untuk selalu menyembah-Mu Tuhan.
hadirat Tuhan lebih lagi. Tinggikan namanya, agungkan Dia, Raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang layak dipuji. Kami perlu Engkau jamah kami lebih lagi Tuhan. Kami perlu urapan-Mu lebih lagi Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti setiap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku padu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku padu Kau Tuhan, di hidupku hanya Tuhan yang ada pikiran setiap kami, di pikiranku dan bawaku lebih lagi mendekat padamu Tuhan. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau, amin, di hatiku. Dan bawaku mendekat
kebutuhan sentuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau jamah Tuhan, jamah. Jesus, we worship You. Kami menyembah. Mari jemaat saja katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, yang paling mengerti setiap hati kami Tuhan. mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Yang kami perlu, yang ku. Mari sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Mari angkat tangan bertinggi-tinggi depan Tuhan. Bukti perlu Engkau perlu Tuhan. Perlu jamahan Tuhan lebih lagi. Kami perlu Kau Tuhan di hidupku Tuhan. Oh, hanya Engkau, Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku. Sama-sama katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Kau. Jamah setiap kami Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, paling mengerti hati kami. Amin. Hanya Engkau Tuhan, hidupku. Sekali katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan, jamah-jamah berjamaah. Amin. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau
terserah bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan berdiri kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa sahabat. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu luar biasa atas bangsa kami. Pasca pemilu, kami mohon turut campur tangan Tuhan sehingga bangsa kami tetap dalam keadaan kondusif sampai pengumuman dari KPU siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, siapapun yang menjadi pemenang pemilu, biarlah mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang terpilih sebagai wakil-wakil rakyat, biar mereka adalah pilihan Tuhan. Kami berdoa seluruh proses penghitungan suara dapat berjalan dengan baik dan hasilnya terbaik buat bangsa ini. Untuk Pak Jokowi dan wakilnya Pak Kiai Haji Maruf Amin, kiranya Tuhan juga tuntun di akhir masa jabatan mereka tetap melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapak. Indonesia tetap dalam kendalinya Tuhan. Perekonomian, keamanan, dan seluruh aspek kehidupan bangsa ini tetap dalam kendali-Mu ya Tuhan. Untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada yang hari ini melakukan ibadah, Tuhan berkati. Terkhusus untuk GBI, Kau memberkati Sinode GBI, pemimpin kami Pak Rubin Adi dan seluruh jajarannya, BPD, baik di dalam sampai di luar negeri juga diberkati Tuhan. Untuk gereja pusat kami, gereja GBI Petamburan juga diberkati Tuhan. Dan gereja tempat ini, GBI Gading Serpong juga dipakai Tuhan untuk menjadi gereja misi, di mana setiap pelayanannya membawa berkat bagi banyak orang. Teristimewa Tuhan pakai anak-anak kami, mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, teens, youth, dan setiap rumah tangga, opa oma dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan yang setiap hari didengar menjadi firman Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh, menjadi tuntunan, panduan hidup setiap umat-Mu yang bergereja di tempat ini. Biar orang melihat melalui perubahan hidup kami membuka lebar-lebar pintu surga untuk mereka lihat dan mereka masuk mengenal Kristus melalui kami. Terima kasih Bapak. Program-program kerja yang akan kami susun juga dalam bulan ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga ini bukan cuma program kerja biasa, tetapi adalah program kerja yang karena campur tangan Tuhan menjadi satu proyek yang luar biasa. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Mari angkat persembahan kita Bapak Ibu. Bapak, apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi segala hormat, puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian. Pujian, amin. Berserta di hadiratnya, mari rasakan agung namanya. Puja cuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan tanganku angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selama.
Tuhanku pencipta, pencipta segalanya. Amin. Akan sujud di hadapannya Dengan menabur, dengan pujian, punya jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sama hati akan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan, anugerahmu kekal selamanya. Yes, semua tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katakan,
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan Allah bangkit, amin. Bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, hey, Allah bangkit, amin. Bersorak, sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali katakan Allah bangkit, hey, Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Semua bersukacita, amin. Semua bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sampai saat hari ini Tuhan kami masih kuat. Sampai saat hari ini Tuhan kami masih sehat. Sampai saat hari ini Tuhan kami masih hidup bersama-sama dengan Tuhan. Melewati segala aspek kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan yang rancangan terbaik. Amin. Pertolongan-Mu datang dari-Mu, Yesusku, ku percaya yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Meski ku takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu Tuhan. Kami lihat Tuhan, tak pernah kami pikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat Tuhan sama dapat beri. Katakan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber jawaban bagi setiap kami. Amin. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dengan bantuan katakan, yang tak mungkin bagiku. Mari angkat kedua tangan berhadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan jawaban bagi setiap kami Tuhan. Amin. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah. Amin. Dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan
Sungguh besar kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini kami masih boleh bangun kembali dalam kondisi yang baik. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk kami datang dan meninggikan nama-Mu yang kudus di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang ditaburkan akan jatuh di atas tanah yang subur. Dan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, pada waktu Tuhan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah demi kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengenal Allah yang begitu agung dan mulia di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada minggu ini kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu adalah Kristus pusat iman kita. Di dalam perenungan intim dengan Allah setiap harinya kita akan belajar ya bagaimana Kristus itu menjadi jalan pendamaian. Bagaimana Kristus menjadi pusat keselamatan manusia. Bagaimana Kristus sumber kesembuhan. Bagaimana Kristus sumber damai sejahtera. Kristus tujuan iman kita. Kristus pengharapan kita. Kristus pusat pemberitaan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam perenungan kita pada hari ini dengan tema Kristus pusat iman kita, kita perlu menyadari ya bahwa di dalam kehidupan kita hanya ada dua hal yang pasti. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, dua hal yang pasti di dalam kehidupan kita. Nomor satu, Tuhan itu ada. Ya. Yang kedua, kematian itu ada. Ya. Cuman dua, ya. Untuk semua yang pernah lahir atau pernah hidup, maka pasti suatu hari akan mati. Demikian juga kita. Lalu bagaimana semua hal yang lain? Semuanya penuh dengan ketidakpastian. Mungkin kalau orang matematika menyebutnya semua variabelnya bebas, begitu ya. Semuanya bisa berubah, hanya dua yang tidak berubah. Tuhan itu ada dan kematian itu ada. Nah, misalnya di dalam pekerjaan dan bisnis, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pekerjaan kita saat ini akan terus langgeng? Suatu ketika nanti mungkin kita perlu sekali untuk mempertimbangkan peralihan karir atau pekerjaan. Ya, kita juga mengetahui perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat AI, ya AI, telah menggeser sebagian pekerjaan yang bersifat repetitif atau pengulangan. Pada tanggal 15 Januari 2024 yang lalu, International Monetary Fund, IMF, merilis pernyataan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat berdampak menggantikan 40% lapangan pekerjaan global. Walau di sisi yang lain juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. 40%. Berarti kalau ada komunitas 100 orang, 40 diantaranya akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Ya. Bagaimana dengan dunia bisnis? Mungkin pada saat ini bisnis sedang bagus, tetapi apakah akan tetap bagus untuk waktu-waktu ke depan? Ya, kita tahu bahwa kondisi perekonomian dunia ya tidak sedang baik-baik saja. Detik Finance menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani membawa berita kurang baik dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ya, pertemuannya dinamakan Financial Ministries and Central Bank Governors, disingkat FMCBG. Di mana yang dihadiri oleh negara anggota G20 di Brazil beberapa waktu yang lalu. Nah, G20 merupakan perkumpulan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan alasan Indonesia bergabung dalam G20 dikarenakan saat ini
Indonesia termasuk 20 negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita urutan 16, dari 20 kita urutan 16. Nah, G20 ini merupakan sebuah forum multilateral yang berfokus kepada isu-isu keuangan dan non-keuangan, dan negara-negara G20 ini menguasai 75% perdagangan dunia. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Nah, dikatakan bahwa kondisi perekonomian dunia di tahun 2024 ini masih diperkirakan lemah. Ya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, misal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang tidak berjalan dengan seimbang. Kenapa tidak berjalan dengan seimbang pemulihannya? Ya, kita tahu semua ya, kita terdampak sekali di dalam COVID yang lalu. Dan kalau dikatakan luka dalam tanda kutip, lukanya begitu dalam dan meninggalkan bekas yang begitu sulit untuk diatasi di dalam perekonomian. Kemudian hal ini juga diperparah dengan kondisi geopolitik seperti perang yang mengakibatkan naiknya harga pangan dan energi. Kita tahu bahwa negara-negara eksportir gandum utama dunia, nomor 1 itu adalah Ukraina. Dan nomor 2 adalah Rusia. Ya, dan dua-duanya lagi perang. Maka akhirnya masyarakat Eropa beralih ke konsumsi beras. Ya, makanya harga beras dunia langsung melambung, termasuk di Indonesia. Ya. Di dalam situasi dunia yang begitu dinamis, sebagian orang kemudian berusaha untuk membentengi diri dari ketidakpastian ini. Ya, wajar ya kalau kita merasa ada ancaman, kita siap-siap begitu ya. Nah, banyak orang melakukan pembangunan benteng-benteng ini, yaitu adalah benteng keuangan. Asalkan ada uang, maka apapun yang akan terjadi dapat dihadapi dengan lebih baik. Ya, nah begitu pemikirannya. Nah, bentuk benteng ini macam-macam. Ada yang menabung, ada yang berinvestasi dalam properti, surat berharga, emas, ada yang berasuransi dan sebagainya. Ya, tidak salah sih kalau kita berinvestasi, ya kita mengalokasikan dana kita untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu baik-baik saja. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau imannya diserahkan ke situ. Pengharapannya diserahkan kepada benteng keuangan itu. Nah, di situ letak kesalahannya. Ya, ada juga orang-orang yang mengandalkan benteng-benteng yang lain, seperti misalkan kekuatannya sendiri, posisinya di dalam pemerintahan atau di dalam perusahaan. Tetapi jika kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah semuanya itu juga semuanya adalah sementara? Bagaimana jika segala sesuatunya berubah dan kita tidak lagi dapat menggunakan seluruh benteng tersebut untuk membentengi kita lagi? Bagaimana jika kita tidak lagi memiliki usaha seperti sebelumnya? Bagaimana jika kita tidak lagi memiliki kesehatan seperti yang sebelumnya? Apakah kemudian kita masih memiliki pengharapan di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa setiap kita semua ya diciptakan oleh Allah dengan tujuan utama memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selamanya. Nah, salah satu hal yang baik dari hidup ya menurut tujuan yang Allah sudah tetapkan pada saat Dia menciptakan kita adalah bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun juga, kita tetap dapat menikmati Allah. Jika tujuan hidup kita adalah untuk memiliki banyak teman dan menyenangkan mereka, people pleaser begitu ya, maka ketika mereka tidak ada lagi, kita tidak punya tujuan hidup. Jika tujuan hidup kita adalah untuk tampak cantik dan tampan dan sehat, maka suatu hari nanti kita akan menjadi tua dan kita tidak lagi sekuat saat kita muda, maka kita akan kehilangan semangat untuk hidup. Jika kita hidup untuk mengumpulkan uang dan membeli banyak barang, memiliki investasi properti di berbagai tempat dan sebagainya, suatu peristiwa saja dapat terjadi dan membuat kita kehilangan segalanya. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan tidak boleh berinvestasi, harus. Ya, kita investasinya macam-macam.
Misal investasi yang paling berharga adalah investasi pada diri kita sendiri. Dalam bentuk apa? Pengenalan akan firman Tuhan, itu nomor 1. Kemudian juga kita menambah skill kita. Dunia berubah, ya kita juga harus menyesuaikan diri. Kita terus menerus belajar. Ya, mungkin buat kita yang baru S1, ayo ambil S2. Buat yang ambil S2, ambil S3. Buat yang udah ambil S3, ambil lagi. Ya, kalau masih ada berkat waktu dan kesempatannya, kenapa tidak? Belajar terus, terutama anak-anak muda. Jangan malas. Investasilah pada diri sendiri. Kalau investasi yang lain ya, influencer mungkin siapapun itu mengatakan, investasi yang tidak akan rugi adalah investasi dalam, disebutinlah macam-macam. Tetapi investasi yang benar-benar tidak akan rugi adalah investasi pada diri sendiri. Belajar. Kalau misalkan ada berkatnya, ada waktunya, kesempatannya, kuliah, ambil. Jangan kita itu berpikir, anak-anak muda berpikir, oh si A, si B, si C tidak kuliah juga bisa, itu kan mereka. Ya jangan ambil berkatnya mereka, ya itu bagiannya mereka. Kalau anak-anak muda ada kesempatannya, ambil. Untuk yang udah usianya kepala 2, kepala 3 dan seterusnya, juga bukan berarti, wah saya sudah terlalu tua untuk belajar, enggak. Asal ada niat, paksa diri kita, ayo belajar lagi, itu investasi terbaik. Nah kemudian investasi yang lain yang tadi sudah disebutkan, properti kah, keuangan kah, silakan saja. Tapi jangan mengandalkan pengharapan kita pada semua investasi itu. Kenapa? Karena semuanya adalah sementara. Ya. Bagaimana kalau kita salah jalan? Bagaimana kalau kita sudah lakukan di yang semuanya itu dan kita berharap kepada semua yang sementara itu? Pada pagi hari ini bukan kesempatan kita mendengar, ya, untuk kita bertobat. Ya, jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan pengharapan kita kepada sesuatu yang akan bersifat sementara saja. Nah, kita akan belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian dari seorang tokoh Alkitab ya bernama Habakuk. Nah, Habakuk adalah nabi Allah pada zaman Perjanjian Lama. Habakuk tinggal di Yerusalem, di mana dia dan tetangga-tetangganya hidup dengan nyaman, dengan damai. Nah, tetapi ada perbedaan di sini. Habakuk hidup untuk menikmati dan memuliakan Allah. Tetapi orang-orang di sekitarnya hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitabnya, ya siapkan dari Habakuk, yaitu di Perjanjian Lama setelah Nahum. Ya, silakan disiapkan Habakuk. Ya. Nah, karena Habakuk ini adalah seorang nabi, maka Allah menunjukkan kepadanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yaitu adalah tentara musuh akan menghancurkan Yerusalem dalam sebuah perang. Mereka akan membakar rumah-rumah yang nyaman itu dan Habakuk beserta seluruh warga Yerusalem tidak akan memiliki apa-apa lagi. Nah, tentu saja Habakuk tidak akan kehilangan segalanya karena tujuan hidupnya adalah untuk menikmati Allah dan bukan menikmati kekayaan duniawi. Maka dia dapat tetap tegar. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Habakuk 3. Ya, Habakuk 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, mungkin boleh dapat ditampilkan. Ya, saya akan membacakan Habakuk 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18 dari terjemahan baru edisi yang kedua. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Nah, kita stop dulu di situ. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, siapa yang tidak akan merasa guncang hatinya, siapa yang tidak akan merasa gentar,
jika dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa semua yang dilihat oleh mata akan berlalu. Kalau saya hidup di dalam zamannya Habakuk dan saya jadi tetangganya dia, dan saya juga punya ini dan itu seperti tetangganya Habakuk, saya juga akan merasa gentar. Bagaimana dengan kita saat ini ketika kita diperhadapkan kepada suatu situasi yang menyatakan bahwa bisnis yang sudah kita bangun dengan cucuran keringat, air mata, lalu menjadi besar, akan berlalu. Gimana coba perasaan kita? Kita yang meniti karir mulai dari paling bawah sampai paling atas, lalu disampaikan bahwa itu akan berlalu. Pasti gentar. Pasti gentar, pasti takut. Itu kemanusiaan kita, itu wajar. Tetapi kita akan belajar dari Habakuk. Nah, ayat 16 itu adalah respon alamiah. Respon alamiah seseorang terhadap suatu kenyataan tidak menyenangkan yang dipresentasikan di hadapannya. Tapi lihat ayat 17-nya. Di sini Habakuk menyatakan imannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Aku akan bersuka cita dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Habakuk mampu untuk menyatakan imannya karena ia tidak mendasarkan imannya pada segala sesuatu yang akan sirna. Melainkan ia mendasarkan imannya kepada apa? Pada apa yang abadi, yang tidak tergoyahkan, yaitu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita mengingat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru juga disampaikan perumpamaan mengenai dua macam dasar. Membangun rumah di atas dasar pasir dan batu karang. Lalu ketika badai datang, bagaimana yang di atas pasir? Ya, ini disampaikan kembali dan ini merupakan suatu peringatan juga bagi kita. Kita membangun iman kita di atas dasar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Nah, kita lanjutkan. Habakuk mengetahui bahwa sekalipun segala sesuatu bisa berubah menjadi tidak baik, Allah tetap menyertainya, dan itulah yang menjadi sukacitanya. Hatinya tidak melekat kepada kekayaan duniawi, melainkan melekat kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita masih melandaskan iman kita kepada sesuatu yang bersifat sementara? Misal diri kita sendiri, oh saya orang yang ahli, saya orang yang cakap, saya orang yang terampil. Bahasa Inggrisnya handyman. Bisa ini, bisa itu. Apakah itu iman kita di situ? Atau mungkin pekerjaan kita, usaha kita, investasi kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Ini sebuah hal yang berbahaya sekali. Jika semuanya itu berlalu, maka kita tidak lagi memiliki iman. Nah, kita perlu sekali untuk melandaskan iman kita kepada kekekalan. Kita perlu melandaskan iman kita kepada Kristus dan menjadikannya pusat dari iman kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, mengapa demikian? Mengapa kita perlu menjadikan Kristus sebagai pusat dari iman kita? Mari kita membuka dari Kolose 1. Ya, mari kita membuka dari Kolose 1, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, Kolose 1, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Perikop berjudul keutamaan Kristus. Saya akan membacakan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17 mungkin bisa ditampilkan ya.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan tersebut merupakan bagian dari kristologi. Ya. Pertama, Yesus ditinggikan sebagai kepala dari gereja, yang berarti Dia adalah otoritas tertinggi atas gereja. Kehendak dan firman-Nya lah yang mengatur dan memberi energi bagi kehidupan gereja. Yang kedua, Yesus adalah permulaan. Dia adalah awal dari segala sesuatu, titik asal dari segala sesuatu, dan ini benar seperti yang dinyatakan di dalam Kolose 1 tadi. Tidak hanya dalam penciptaan, tetapi juga dalam penebusan dan ciptaan yang baru. Dia yang memerintahkan, jadilah terang, dan terang itu menjadi nyata. Adalah Dia yang telah bercahaya di dalam hati kita, untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam wujud, dalam wajah Yesus Kristus. Yesus juga adalah Sang Pencipta. Dia yang membentuk, menjadikan segala sesuatu. Dari warna kulit kita hingga triliunan bintang yang menerangi langit malam kita, Yesus sepenuhnya bertanggung jawab atas semuanya. Kita bisa lihat kembali ke dalam Kejadian 1. Ya. Bahkan para malaikat pun tidak bisa lepas dari pernyataan kebenaran ini. Bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menciptakan mereka dan memberi mereka kemuliaan berbeda-beda. Kita membaca bahwa Yesus melakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah Bapa. Ya. Selain itu, Yesus dikatakan berada di depan atau di atas semua hal ini, dan dengan kuasanya secara aktif menopang semua yang diciptakannya. Mengakui bahwa Yesus Kristus demi kemuliaan Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dan menyatukan segala sesuatu dengan kuasanya. Dan ini seharusnya tidak ada tempat lagi buat kita untuk kita sombong. Ya, semuanya oleh Allah, untuk Allah. Kita enggak ada sanggup-sanggupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan sombong. Ya. Nah, bahkan yang harusnya kita lakukan adalah kita mau untuk mengangkat hati kita, pikiran kita untuk memuji Dia, Allah yang Maha Besar. Kita ada memiliki tujuan dan pengharapan karena kasih karunia dan kerelaan dari Tuhan untuk membagikan dirinya kepada kita. Nah, namun humanisme sekuler yang ada dalam berbagai tingkatan di dalam pikiran manusia ini sangat jauh dari kebenaran Kristus. Nah, apa itu humanisme sekuler? Kita belajar filsafat sedikit. Nah, humanisme sekuler merupakan suatu aliran pemikiran dalam filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala nilai dan perhatian, tanpa bergantung pada pandangan agama atau kepercayaan supranatural. Dalam pandangan humanisme sekuler,
yang utama itu adalah martabat manusia, kebebasan individu, pemikiran rasional, dan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua manusia tanpa memandang agama atau kepercayaan tertentu. Nah, itu humanisme sekuler. Dengan demikian, di dalam humanisme sekuler ini yang menjadi fokus utama siapa? Diri manusia itu sendiri, bukan Allah. Nah, ini sebabnya dikatakan sangat jauh dari kebenaran Kristus. Nah, mungkin sekali ini membentuk pola pikir kita tanpa kita sadari, ya, atau kita ketahui bahwa hal itu disebut sebagai humanisme sekuler. Nah, coba kalau kita renungkan, ya, kalau kita renungkan Bapak Ibu. Ketika kita malam-malam atau mungkin saat me time begitu ya, kita melihat pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, anak-anak begitu, mungkin yang udah punya cucu, lihat cucu. Lalu ada sedikit kebanggaan dalam hati, lihat, ini semua oleh karena kuasaku, oleh karena kekuatanku, oleh karena kepintaranku. Bertobat Bapak Ibu. Sombong sekali jadi orang. Ya, kita bisa itu bukan karena kitanya yang mampu, enggak, karena Tuhan yang kasih kemampuan bagi kita. Kalau kita bisa sekolah begitu tinggi, kita bisa karir begitu tinggi, jangan sombong, itu Tuhan yang kasih kita kemampuan. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Kalau Tuhan kasih itu kepada kita, baiklah malam-malam mungkin waktu me time Bapak Ibu usahakan ada me time ya. Kita kembalikan semua kemuliaan itu kepada Tuhan. Tuhan, jangan ada sedikit pun aku mencuri kemuliaan. Semuanya ini bisa karena Engkau yang memberikan kepadaku kemampuan itu. Usahaku besar karena Tuhan yang memberkatinya. Engkaulah yang memberikan kepadaku kekuatan, memberikan kepadaku hikmat untuk aku boleh mengolah semua yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Buat yang sekolah, buat yang kuliah, ngelihat IPK-nya 4,0 dari 4. Oh, itu kan berarti bagus ya, A semua itu ya. Atau mungkin 3, sedikit lah, 3,9 gitu ya, itu enggak sedikit ya, udah hampir mentok gitu ya. Atau mungkin 2, tapi 2, juga udah mati-matian begitu ngejarnya. Memang mungkin talentanya cuma segitu. Tetap jangan curi kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk nilai yang baik ini. Engkaulah yang memberkatiku dengan kepandaian, sehingga aku bisa mendapatkan hasil ini. Buat kita yang dagang, bukan karena toko kita besar, bukan karena kita punya iklan luar biasa, enggak. Tuhan yang membawa orang-orang itu untuk datang ke toko kita. Jangan sombong. Kalau kita sombong, lalu Tuhan ambil, baru menyesal. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Yang ketiga, Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati. Nah, ini tentu saja kata ini ya, yang sulung bisa menjadi yang pertama dalam urutan kelahiran. Tetapi juga dapat menjadi yang pertama dalam urutan kepentingan. Ya, pertama dalam pangkat atau posisi yang menonjol misalnya. Nah, Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati karena ia memimpin dalam kebangkitan. Ada memang orang-orang lain yang dibangkitkan di dalam dari kematian. Ya, Yesus bahkan membangkitkan beberapa di antara mereka sendiri. Misalkan Lazarus begitu ya. Tetapi semua orang itu kemudian apa? Balik lagi kan ke kubur. Ya. Yesus adalah satu-satunya orang dalam sejarah manusia yang telah menaklukkan maut dan sekarang hidup selamanya dalam tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Dan kehidupan baru melalui kebangkitan itulah harapan utama kita. Kalau Kristus itu mati dan tidak bangkit lagi, maka sia-sialah iman kita. Tetapi dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Dia bangkit, dia berada di sisi kanan Allah Bapa. Di situ iman kita bisa menjadi teguh. Yang keempat, Yesus adalah yang utama. Itu berarti dia yang pertama dalam segala hal. Pertama dalam kepentingan, pertama dalam kehormatan, pertama di dalam peninggian, bukan kita, tapi Kristus.
Di dalam tata bahasa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kepala dan awal dan yang sulung. Ini tujuannya apa? Supaya Kristus menjadi yang terutama. Kristus kepala, awal, yang sulung, yang utama. Semuanya adalah penegasan bahwa Yesus adalah segalanya, yang utama, yang pertama. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, suatu fakta bahwa Yesus adalah yang utama haruslah memiliki aplikasinya. Ya, aplikasinya bagaimana? Yaitu melalui kita, kehidupan kita orang percaya. Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Di dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan apa? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dengan kata lain adalah perkenan Bapa bahwa Yesus menjadi agen tertinggi dari penciptaan dan penebusan. Itu kemuliaan Kristus, itu keutamaan Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini adalah penerima-penerima anugerah dari belas kasihan Allah. Bukan atas kekuatan kita sendiri. Tapi kita juga adalah hamba-hamba yang rendah, yang tidak layak dipanggil di hadapan namanya. Kita ini orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia saja. Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang dapat kita persembahkan untuk keselamatan kita. Kita nggak bisa menebus diri kita sendiri. Oleh ini berarti bahwa keselamatan kita bukanlah tentang kita, melainkan Kristus. Oleh Dia, melalui Dia, dan kepada Dia. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Apakah kita benar-benar mempercayainya? Apakah kita hidup seperti itu? Apakah Yesus benar-benar yang utama dalam hidup kita? Seharusnya demikian. Sangat penting bagi kita. Ya. Nah, kita menginvestasikan banyak waktu melayani Dia, berdoa kepadanya, menunjukkan kasih kepadanya. Tetapi tidak cukup hanya dengan menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Dia harus memiliki keunggulan dalam hidup kita. Yesus tidak bisa hanya berada di dalam daftar 10 besar kita, enggak. Dia harus menjadi yang segalanya. Dengan cara yang sama, keutamaan Kristus juga menantang kita yang menyebut diri orang Kristen. Apakah kita ingin disebut sebagai orang Kristen? Atau kita ingin menjadi seorang Kristen? Beda ya. Sekali lagi, apakah kita ingin disebut sebagai orang Kristen? Atau apakah kita ingin menjadi seorang Kristen? Apakah kita ingin dianggap sebagai orang yang tunduk kepada kehendak Allah? Atau apakah kita ingin menyerah pada kehendak Allah? Apakah kita ingin terlihat bahwa yang paling penting bagi kita adalah Kristus? Atau apakah kita ingin Kristus menjadi yang terpenting? Apakah kita puas dengan bagian keserupaan dengan Kristus karena itu sudah cukup baik bagi orang lain, bagi kita mungkin? Atau apakah kita ingin menjadi seperti Kristus? Apakah kita ingin melakukan dan mengatakan hal-hal yang akan kita katakan dan lakukan jika kita ingin menghormati Kristus di atas segalanya? Atau apakah kita ingin menghormati Kristus di atas segalanya? Ini bicara motivasi. Kita harus berdoa agar pertanyaan-pertanyaan tadi benar-benar kita renungkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi, kita hidup tuh mau seperti apa? Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita ingin dinilai baik atau kita ingin baik? Apakah kita ingin dinilai benar atau kita mau benar? Itu hal yang berbeda sekali. Jangan sampai salah, jangan sampai kita dinilai oleh dunia dan kita berpegang kepada nilai itu, tidak. Tapi kita dinilai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita merenungkan Yesus Kristus dari sifat kekekalannya atau pelayanannya sebagai pengantara, kita harus membiarkan keunggulan dan supremasi Kristus menyinari hati dan pikiran kita hari demi hari. Dengan mengingat kebenaran tentang Yesus, kita dapat mempercayai Dia yang sangat ditinggikan.
Nah, menghadapi keunggulan Kristus, keutamaan Kristus, ketuhanan Kristus dalam segala hal, seharusnya menjadikan diri kita taat. Ini berarti kita harus memprioritaskan Tuhan dan juru selamat kita, sehingga seluruh kehidupan kita mengarah kepada kebenaran Injil. Dan objeknya, subjeknya hanya satu, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa penghiburan bagi kita di dalam kehidupan dan kematian dengan Kristus sebagai pusat iman kita? Ya, sekali lagi, apa penghiburan bagi kita di dalam kehidupan dan kematian dengan Kristus sebagai pusat iman kita? Yaitu kita menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri, melainkan tubuh kita, jiwa kita, baik dalam kehidupan maupun kematian, milik Yesus Kristus, juru selamat kita yang setia. Yesus Kristus telah dengan sepenuhnya melunasi segala dosa kita dengan darahnya yang berharga. Yesus Kristus telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian rupa Dia memelihara kita, sehingga tanpa kehendak Bapa Surgawi tidak ada sehelai rambut pun yang gugur dari kepala kita. Dan bukan hanya itu, Dia juga menyediakan keselamatan bagi kita di dalam segala sesuatu. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan kepada kita kepastian dengan Roh Kudus-Nya akan kehidupan yang kekal, dan membuat kita bersiap sedia dengan sepenuh hati saat ini untuk hidup hanya bagi Yesus. Kita perlu tahu beberapa hal ya, agar kita dapat menjalani kehidupan kita sampai waktunya nanti kembali kepada Bapa di surga dengan sukacita, bukan dengan babak belur. Ya. Yang pertama adalah betapa besarnya dosa dan sengsara kita. Yang kedua, bagaimana kita dilepaskan dari seluruh dosa dan sengsara kita. Yang ketiga, bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak Adam dan Hawa memilih menaati iblis dan bukan menaati Allah, setiap manusia terlahir di dalam dosa di dalam seluruh bagiannya. Pikiran kita berdosa, keinginan kita berdosa, bahkan kita tidak menyadari betapa berdosanya kita. Udah dosa, rasa diri orang paling suci. Ya. Nah, karena hati nurani kita yang seharusnya memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu melakukan sesuatu yang salah juga berdosa. Ya, hati kita berdosa dan mereka itu menipu kita untuk berpikir bahwa kita baik-baik saja. Padahal kenyataannya kita dalam ancaman murka Allah karena dosa-dosa kita. Coba kita ingat dulu ya sekolah minggu ya. Jalan yang menuju kepada maut bagaimana? Lebar. Tapi jalan yang menuju kepada keselamatan? Sempit, kecil. Nah, kita ini seringkali nggak sadar kita di dalam tanda kutip highway to hell. Itu judul lagu tuh ya. Highway to hell. Lalu kalau saya dengerin tuh lagu ya, ini intermezzo sedikit. Ya, ini kok orang kayaknya bangga gitu ya bernyanyi. Highway to hell. Aduh, kacau ini. Menuju neraka kok bangga gitu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidup mereka ada di dalam jalan tol menuju kepada neraka. Ya. Tetapi hari ini kita diperdengarkan firman Tuhan bahwa kita dipilih oleh Allah. Kita ditebus, harganya dibayar lunas di kayu salib. Apa yang kurang lagi untuk kita bisa memuliakan Kristus? Di dalam anugerahnya, Allah ingin agar kita itu bisa melihat dosa dan kesengsaraan kita. Sehingga kita berpaling kepadanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kesengsaraan itu. Jadi Allah memberikan kita hukumnya. Dan hukum Allah itu adalah suatu standar yang kudus dan benar yang sempurna yang Ia tuntut kita lakukan. Lalu kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin kita terlihat cukup bagus begitu ya, tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan hukum Allah yang sempurna, kita akan kelihatan betapa berdosanya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ngelihat kanan kiri ya, oh saya lebih baik dari dia.
Ya, saya memberikan lebih banyak dari dia. Saya lebih saleh daripada dia. Nggak usah lihat gitu. Jangan membandingkan diri kita dengan yang lebih rendah dari kita. Jangan membandingkan ketaatan kita kepada orang lain yang kurang taat. Tidak. Bandingkan diri kita dengan standarnya Allah. Kelihatan itu. Ya, betapa jeleknya kita. Berapa jauhnya kita melenceng. Betapa jauhnya kita jatuh di dalam dosa. Standarnya adalah Allah, bukan nilai orang. Hukum Tuhan bagaimana? Kita udah ikuti belum? Kalau belum, di situ kita berdosa. Oh, orang lain juga lakukan itu urusan mereka. Kita nggak usah menilai diri kita berdasarkan mereka. Kita nilai diri kita berdasarkan standar Allah. Di situ kita bisa lihat betapa kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Tidak ada harapan bagi kita untuk bisa kembali ke dalam perkenan Allah dengan membayar sendiri utang untuk dosa kita. Ada nggak ciptaan di suatu tempat di mana begitu yang bisa membayar utang dosa itu bagi kita? Siapa atau apa yang bisa melakukannya? Pertama, ciptaan itu juga harus manusia. Manusia yang menebus manusia. Bukan kambing domba, lembu sapi, burung tekukur, atau segenggam tepung terbaik, bukan. Tapi manusia juga. Nah, dosa manusia mensyaratkan bahwa manusialah yang harus dihukum. Namun setiap manusia juga masalahnya sama persis dengan kita, yaitu apa? Lahir sebagai pendosa. Lalu bagaimana? Pendosa menebus pendosa, begitu? Enggak bisa. Semua manusia telah berdosa melawan Allah sepanjang hari. Oh, saya enggak melawan Allah? Yakin. Ketika kamu cursing, mengutukin orang, wah bajingan itu. Ketika kita nyumpahin orang lain, orang itu kan ciptaan Allah juga. Kalau kita nyumpahin orang lain berarti dengan tidak langsung kita menyerang Allah dong. Yang menciptakan orang itu. Kita bilang, aduh kamu bodoh sekali jadi orang. Loh, yang menciptakan dia Tuhan. Berarti kita apa? Bilang Allah itu bodoh menciptakan dia. Berdosa kita Bapak Ibu. Atau saya kasih ilustrasi yang lebih sederhana. Misalkan saya merangkai bunga, saya nggak bisa rangkai bunga. Anggap saya merangkai bunga. Lalu ketika bunga itu sudah saya rangkai, ya, Ekra mengatakan, aduh jelek sekali bunga ini. Wah, dia menghina saya. Begitu ya. Kan saya yang bikin rangkaiannya. Tapi Ekra bilang, aduh jelek sekali. Saya sakit perut melihat bunga ini, merusak mata saya bunga ini. Lah kan saya yang bikin. Ekra bilang begitu. Wah, tersinggung saya. Ini orang ya, bukan dia yang bikin karangan bunganya, kok dia yang menilai begitu. Itu juga yang seringkali kita lakukan kepada Tuhan. Kita menilai orang, aduh jelek sekali kau ini, kelakuanmu itu luar biasa buruknya. Siapa yang menciptakan kamu? Oh Tuhan, aduh maaf aku menghina Tuhan. Kita bangun tidur, apa dalam pikiran kita? Kan tadi kan keutamaan Kristus ya. Bangun tidur apa pikiran kita? Bisnis kita, pekerjaan kita. Itu Tuhan udah di downgrade. Berdosa lagi di situ. Ya. Semua manusia perlu menemukan cara membayar utang kepada Allah supaya keadilan Allah itu dapat dipenuhi supaya kita juga bisa kembali kepada Tuhan. Nah, manusia tidak bisa membayarkan dosa manusia lain karena sama-sama berdosa. Ya, selain itu bahkan seandainya ada manusia yang benar dan secara sempurna menawarkan diri membayar dosa-dosa kita, dia tidak akan mampu melakukannya. Murka Allah itu tidak terhingga, tanpa batas. Kekuasaannya adalah tidak terhingga dan tanpa batas juga. Seorang manusia yang terbatas tidak akan pernah mampu menanggung beban murka Allah yang tidak terbatas dari Allah yang Maha Kuasa. Dia akan hancur di bawah murka Allah. Dia tidak akan mampu membayar semua utangnya. Kita buka Yesaya 6. Kita buka Yesaya 6 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu semua ya, Yesaya seorang nabi Allah, dia hidup lurus, dia hidup benar di hadapan Allah. Ya kita jauh ya kalau dibandingkan dengan Yesaya. Yesaya 6 ya ayat 5, mungkin bisa ditampilkan juga. Ya di situ Yesaya mengatakan apa? Celakalah aku. Ya. Di dalam terjemahan baru 2 dikatakan, lalu kataku celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir.
namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Yesaya melihat penglihatan akan Allah yang kudus tanpa batas, dia menyadari betapa berdosanya dirinya. Dia tahu dia tidak bisa berdiri di hadapan kekudusan Allah. Pemazmur juga menulis bahwa jika hukuman Allah harus dijatuhkan pada manusia untuk semua dosa mereka, sebagaimana layak bagi dosa-dosa itu, maka tidak ada yang mampu berdiri di hadapan Allah. Mari kita membaca juga dari Mazmur 130. Mazmur 130. Ya, Mazmur 130 ayat yang ketiga. Dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Nah, jika kita tidak bisa membayar utang kita sendiri kepada Allah, dan tidak ada ciptaan yang lain yang mampu membayarnya untuk kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari pengantara dan pelepas. Seorang pengantara adalah seorang yang menengahi dua orang atau kelompok yang memiliki ketidakpahaman yang serius. Pengantara harus mencari cara memberi kedua belah pihak apa yang harus mereka dapatkan agar tercipta perdamaian. Nah, kita membutuhkan pengantara untuk menengahi antara kita dengan Allah. Pengantara ini akan membayar utang dosa kita sehingga kita bisa kembali kepada perkenan Allah. Seorang pelepas akan menyelamatkan manusia dari penderitaan atau bahaya besar. Kita juga membutuhkan pelepas yang mampu menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Perantara dan pelepas yang kita butuhkan harus satu-satunya manusia yang sejati, yang benar, tidak pernah berdosa, tapi juga harus Allah yang sejati sehingga ia lebih berkuasa dibandingkan ciptaan apapun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita memandang semua ciptaan, kita tidak akan pernah menemukan pengantara dan pelepas seperti itu. Ya, Allah dalam anugerahnya menyediakan bagi kita. Ya, kita nggak usah cari, Tuhan sudah sediakan. Saya akan bacakan dari Matius 1, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 23. Matius 1, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ini ceritanya Yusuf lagi berpikir untuk menceraikan Maria. Ya, malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Yesus adalah manusia yang sejati, lahir sebagai bayi sebagaimana manusia lainnya, namun dia juga Allah yang sejati, yaitu anak Allah yang sejati. Kristus anak Allah menjadi manusia dengan mengenakan tubuh yang sejati dan roh yang berakal budi. Ia dikandung dari kuasa Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria yang melahirkannya. Tetapi ia Kristus tidak berdosa. Ketika Yesus hadir sebagai manusia, ia bukan saja Allah dalam wujud tubuh manusia, ia mengenakan bagi dirinya sendiri tubuh manusia, jiwa manusia. Yesus Kristus menjadi Allah dalam segala hal, dia juga manusia yang seutuhnya sama seperti kita. Yesus menjalani hidupnya dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah, menggantikan orang-orang lain yang mau percaya kepadanya. Nah, bagaimana kita memperoleh bagian dalam penebusan ini? Kita beroleh penebusan ini melalui Roh Kudus yang secara efektif menerapkannya kepada kita. Dengan menghasilkan iman di dalam diri kita dan dengan demikian mempersatukan kita dengan Kristus di dalam panggilan efektifnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menciptakan ikan-ikan dan segala hewan di laut, ia berfirman kepada laut.
Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia berfirman kepada tanah, dan semuanya jadi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata kepada siapa? Ya, sekali lagi. Ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, Dia berfirman kepada laut. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia berfirman kepada tanah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau ikan diangkat dari air dan tidak dimasukin lagi secepatnya? Mati. Kita cabut tanaman, kita nggak balikin lagi. Apa yang akan terjadi? Mati. Nah, apa yang terjadi kepada kita manusia jika kita terpisah, terhilang dari Allah? Mati. Setiap makhluk hidup jika dicabut, terpisah dari lingkungan alamiahnya akan mati. Nah, Tuhan adalah lingkungan alamiah kita. Kita diciptakan untuk hidup dalam hadirat Allah, hanya dalam Dialah ada kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mempelajari hari ini kebenaran firman Tuhan. Bagaimana status kita sebagai orang-orang berdosa yang terhilang dari hadapan Allah. Kita tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri, tetapi Allah begitu mengasihi kita, sehingga menebus hidup kita melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang terkasih. Kita ditebus, dipulihkan, diampuni, dan semuanya itu dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. There's no other way. Tidak ada cara lain. Tidak ada hal apapun yang dapat mengakibatkan kita ditebus. There's no other way. Hanya melalui Yesus Kristus. Maka dengan demikian mari kita memiliki iman yang benar. Dan kita juga melandaskannya pada dasar yang benar. Dasar yang sejati, dasar yang kekal. Bukan pada hal-hal yang fana yang ditawarkan dunia ini. Mari kita memiliki Kristus sebagai pusat iman kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kami yang tidak layak menjadi dilayakkan. Kami yang terhilang Tuhan cari dan Tuhan ambil. Kami yang terjatuh Tuhan angkat. Kami yang tadinya buta dan tidak melihat, tetapi sekarang kami melihat betapa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu melampaui akal dan pikiran kami. Kasih-Mu melampaui apa yang dapat kami bayangkan. Itulah sebabnya bagi kami mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih-Mu begitu besar, begitu agung dan mulia. Dan kami yang terbatas ini tidak mampu untuk memahaminya jika Engkau sendiri tidak menyatakannya kepada kami. Dan pada hari ini kami bersyukur, firman Tuhan telah menyatakannya kepada kami. Maka Tuhan, biar kami boleh dapat menempatkan Kristus sebagai pusat dari iman percaya kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, berikan kepada kami hikmat dan kekuatan, untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah juga langkah hidup kami, jejak yang kami tinggalkan, juga menuntun orang kepada pertobatan. Dan di dalam segalanya, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada gerakan untuk kembali kepada Kristus. Gereja-gereja saat ini kembali kepada pengajaran kepada Kristus. Sebab tidak sadar ada banyak pengajaran yang bukan fokus kepada Kristus. Tapi tanpa sadar ada banyak pengajaran yang fokus kepada diri sendiri yang menjadi lebih baik.
menjadi manusia yang lebih baik. Bukan Kristus sebagai pusat, tapi fokus kepada diri sendiri. Tanpa sadar, kalau kita nggak hati-hati begitu. Nah, sebab itu banyak gereja saat ini mulai kembali back to Christ, balik kepada Kristus. Sebab hanya dengan kita beriman kepada Kristus, maka kita menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Kristus menjadi pusat. Dan tahun ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita mau pusat kepada Kristus. Beriman teguh kepada Kristus. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan apapun juga, tetapi mari kita balik kepada Kristus. Jangan karena hal-hal kecil kita mulai goyang iman kita. Jangan, saudara. Ya. Tapi kita tetap teguh, semakin teguh di dalam Kristus. Itu yang terpenting, saudara. Dan saya menghimbau agar kita semua, mari kita lebih peduli juga dengan menjaga kesehatan. Sebab ada banyak virus, ada banyak penyakit yang saat ini sedang melanda. Ya, saudara-saudara kita beberapa ini saat ini juga sedang mengalami sakit. Tadi Ibu Hati juga katanya sakit, Ibu Liva juga katanya sakit. Mari kita jaga kesehatan kita, ya. Ya, berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan yang ada di luar, ya, karena ada banyak virus. Mari kita jaga bait Allah ini supaya kita terpelihara kesehatan kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita dulu kasih salam dulu kiri kanan. Katakan begini. Belum. Tunggu. Kita katakan begini. Tetap beriman teguh kepada Kristus. Ya. Tetap beriman teguh kepada Kristus. Tetap beriman teguh kepada Kristus, ya. Tetap beriman teguh kepada Kristus. Berto beriman teguh kepada Kristus. Ya, Ika beriman teguh kepada Kristus. Danang beriman teguh kepada Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian Shalom, Shalom. Damai Allah turun ke atas kita sekalian. Shalom, Shalom, damai Allah Turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa untuk Moses yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk pemulihan bagi Chris. Tuhan jamah, sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Liva, Ibu Hati yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan pelihara kami semua. Bukan saja tubuh kami, tetapi jiwa dan roh kami juga terpelihara sempurna di dalam Engkau. Tuhan mengasihi setiap kami. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki iman yang teguh kepada Kristus, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih untuk firman-Mu, biar kiranya firman-Mu senantiasa tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, pengurapan dari Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan dan yang percaya kepada Kristus, kita serukan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup menjadi jamaah yang berkenan kepada Allah, menjadi jamaah yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Saya bersatu sebentar, pulang-pulang. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.